Perkenalkan, nama saya Yudi Safina Tunaja dengan NIM 859783459. Saya dari mahasiswa UT UPBJJ Palembang. Saya akan menjelaskan materi tentang simbiosis. Simbiosis ada 3 macam. Yang pertama simbiosis parasitisme, yang kedua simbiosis komensalisme, dan yang terakhir simbiosis mutualisme. Selanjutnya, simbiosis komensalisme adalah hubungan dua spesies makhluk di mana yang satu menguntungkan sedangkan yang lainnya tidak diuntungkan atau tidak dirugikan. Berikut adalah contoh simbiosis komensalisme antara tanaman sisik naga dan pohon mahoni. Tanaman sisik naga merasa diuntungkan karena bisa bertahan hidup dan berkembang biak. Sedangkan pohon mahoni tidak merasa diuntungkan atau dirugikan walaupun tanaman tersebut menempel pada bagian pohon tersebut. Selanjutnya, simbiosis mutualisme, yaitu interaksi antara dua organisme berbeda jenis yang saling menguntungkan. Di sini saya akan mencontohkan tanaman dan cacing tanah. Keuntungan bagi tanaman, akar tanaman dapat menyerap air oksigen dari tanah lebih mudah karena adanya lubang-lubang yang dibuat oleh cacing-cacing di dalam tanah. Tanah menjadi gembur dan subur karena aktivitas cacing yang membantu penguraian bahan organik. Untuk keuntungan bagi cacing tanah mendapatkan makanan dari sisa-sisa tumbuhan yang mati dan bahan organik di dalam tanah. Kemudian cacing tanah dapat berkembang biak dan hidup dengan lebih baik di lingkungan yang subur dan juga difasilitasi oleh tanaman tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan dua organisme di mana satu pihak diuntungkan dan pihak lainnya dirugikan. Baiklah, di sini saya akan mencontohkan nyamuk dan tubuh manusia. Nyamuk di sini berperan sebagai parasit, nyamuk mengisap darah manusia untuk mendapatkan protein yang dibutuhkan guna mematangkan telurnya. Yang kedua, dia menyebarkan penyakit. Saat mengisap darah, nyamuk dapat menyuntikkan air liur yang mengandung berbagai patogen, penyakit seperti virus dan parasit, yang kemudian menularkan penyakit berbahaya kepada manusia. Selanjutnya, kerugian yang didapatkan oleh manusia. Manusia ini berperan sebagai inang. Manusia merasa gatal, gigitan nyamuk menyebabkan rasa gatal pada kulit manusia karena sistem kekebalan tubuh bereaksi terhadap protein dalam air liur nyamuk. Yang kedua, terkena penyakit. Nyamuk dapat menularkan penyakit mematikan seperti malaria, demam berdarah, cikunga, dan virus Zika yang sangat merugikan bagi kesehatan manusia. Kesimpulan tugas simbiosis ini adalah bahwa simbiosis adalah interaksi erat antara dua spesies berbeda yang dapat dikategorikan menjadi 3 jenis. Mutualisme yaitu saling menguntungkan, komensalisme saling untung, dan satu tidak dirugikan atau tidak diuntungkan. Dan yang terakhir parasitisme yaitu satu untung dan satu dirugikan. Setiap jenis simbiosis ini menunjukkan bagaimana organisme bergantung satu sama lain untuk kelangsungan hidup atau kebutuhan lainnya yang membentuk pola interaksi penting dalam ekosistem. Sekian video praktikum tentang simbiosis dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.